Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Dikusuma dengan NPM 2169-10320 dari kelas 2F. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk melengkapi tugas kepramukaan dan UKS dengan judul materi Histories of National and International Scouting. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah sejarah pramuka internasional. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pramakarsa gerakan pramuka di dunia. Tahun 1908 ia menulis buku dengan judul buku yakni adalah Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu kian banyak muncul organisasi-organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka ini tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga dikenal di berbagai negara-negara lainnya. Pada tahun 1912, muncul organisasi pramuka, yakni adalah Girl Guides, yang didirikan oleh bantuan adik perempuannya, yang bernama Agnes. Organisasi kepramukaan ini, atau organisasi kepramukaan perempuan ini, kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Di tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scouting untuk sekelompok remaja yang berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan sebuah buku yang baru dengan judul yakni adalah Roving to Success, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Mengembara Menuju Kesuksesan. Buku ini menceritakan seorang pemuda yang terus-terus mengayuh sampai hingga akhirnya menuju pantai kebahagiaan pada tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus 1920 untuk pertama kalinya Jambore di dunia diadakan, yakni diadakan di Olympia Hall London dengan jumlah peserta yang hadir yaitu adalah 8.000 anggota pramuka di acara tersebut dari berbagai belahan dunia. Lalu Baden-Powell di acara tersebut dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional yang organisasi pramukaan yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kota kesekretariat pramuka di dunia atau sedunia. Meskipun kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu adalah tentang sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau disingkat dengan NIPF. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930 akhirnya terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau disingkat dengan PPS. Pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antara Pandu Indonesia. Tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia dengan singkatan BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Prekino atau dengan panjangan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMEOM. Perkemahan ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga saat ini. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Koibodan, Peta, dan Seinendan. Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Jepang menganggap gerakan kepanduan tersebut
organisasi tersebut berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Materi selanjutnya itu adalah sejarah pramuka Indonesia pada zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Kepanduan Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961 terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, pramuka dikenal dengan masyarakat dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sekian materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.